Seni kriya kulit Tata Sungging adalah kelompok seni kriya kulit yang menggunakan bahan utama kulit mentah atau dari kulit binatang dengan teknik ditatah dan disungging dalam mewujudkan suatu karya. Tatah diartikan sebagai aktivitas memahat, sementara sungging diartikan sebagai aktivitas mewarnai atau mulas. Jadi, tata sungging adalah proses untuk memahat dan mewarnai objek wayang tertentu. Makna yang terkandung pada tata sungging adalah agung dan berwibawa. Maksudnya adalah sebuah gagasan tentang penciptaan karya seni yang memberi kiasan agung dan berwibawa dari penokohan atau karakter-karakter wayang yang akan ditata sungging. Tata sungging mempunyai suatu yang istimewa bila dibandingkan dengan teknik lainnya. Sedangkan teknik yang khusus ini akan menghasilkan suatu karya kriya yang lebih spesifik dan detail. Dalam berkarya, kriya kulit memerlukan ketekunan, ketelitian, dan kecermatan lebih agar menghasilkan suatu kriya kulit tata sungging yang bernilai tinggi, seperti yang telah dilakukan oleh kriawan kulit. Pada masa lampau, di samping penguasaan teknik, namun dilandasi kemauan yang keras dan rasa pengabdian yang murni, dapat menghasilkan karya yang bermutu hingga mencapai tataran klasik yang sampai sekarang masih dapat dinikmati. Bila ditelusuri sejarahnya, keberadaan kriya kulit Tata Sungging telah lama dikenal oleh bangsa Indonesia. Pada masa lampau digunakan untuk membuat suatu karya seni yang berkesan agung dan berwibawa. Umumnya dapat dijumpai di pusat-pusat pemerintahan pada masa kerajaan yang berkuasa di bumi Nusantara ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan para raja pada masa lalu hingga kini tampak jelas pengaruhnya. Misalnya, adanya gaya dalam seni hias, seni pertunjukan, seni rupa lainnya yang memberikan gambaran betapa kuatnya pada masa itu dalam membentuk suatu budaya. Wah, pemirsa, kali ini saya sudah berada di salah satu juru tata sungging di daerah istimewa Yogyakarta atau lebih tepatnya di Kabupaten Gunung Kidul, yakni di rumah Pak Satio. Pak Satio, ya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Pak Satio, ini kan Pak Satio jadi juru tata sungging yang sudah legendaris. Sudah dari tahun kapan? Tahun 60. 62. 62. Ya. Oh, 62. Riyen sing ngajari sinten Pak niku tata sunggingipun? Kula pertama kali Pak Ruji. Pak Ruji. Pak Ruji niku daerah mriki mawon. Oh, riyen diajari napa Pak pas niku, Pak? Nggih, sakateng wayang kulit niku. Wong meniku nggih pun penatah andalan. Oh, ngoten. Dadine pas yuswa pinten niku? Wow, pas natah pertama niku. Tasih alit. Kula tesih sekolah SD nggih. Oh, tasih SD. Sekitare 60-an. 60-an niku pun kula SD pun SD niku pun sinau natah niku. Pun sampun. Dugi sepriki niku. Nggih. Tasih natah. Oh. Tasih kemutan mboten riyen sing ditatah sinten tokoh wayangipun? Udawa. Oh, Udawa. Terus pun natah sinten mawon, Pak, pas alit? Pendowo? Nggih, Pendowo 5. Pendowo. Komplit. Komplit. Punokawan sebenarnya niku, Pak? Nggih, nggih. Oh, lah Pak Satio sendiri kok remen natah sungging ing napa, Pak? Kula wiwit cilik pancen seneng wayang. Oh, pancen jare pun remen. Seneng wayang. Nggih. Dadi mriko enten wong gawe wayang kula kulino nonton mriku. Nggih. Ya diajari sisan dikelompokke sak barakan kula niku dikumpulke. Kumpulke kabeh belajar ngoten niku. Karo Pak Ruji. Kayak Pak Ruji. Riyen sisah mboten Pak nak ndamel napa natah sungging wayang niku? Susah. Nggih, susah. Angel nggih. Mudeng napa-napa. Mudeng napa-napa niku susah. Lah nek sakniki kan pun andal, turine nderek Ki Nartosabdo. Dalang. Critane pripun niku Pak Triose? Niku tiyane kula waune nderek Pak Mujoko Karno Raharjo niku dalang teng Jawa Tengah. Nggih. Oh, nggih. Lajeng ngumbang niku ngumbang sawit niku.
Oh, nggih. Sak sedulur niku dalang sedaya. Wah, Lanjut. nggih. Monggo niku yogane Pak Narto Sabdo sedaya niku dalang niku. Lah kula melu mriku terus kula ditari. Mas, pomoko tak elokke Pak Narto no piye? Wah, Ten. njok pripun niku Ya, kula jawabane? bangga ngoten. Wah, mongkok ngoten nggih Pak nggih. Tahun pinten niku Pak? Nggih, 7 dosonan gangsal. 7 doso gangsal. Lah Bapak nderek Pak Narto Sabdo pinten tahun niku? Niku kirang langkung 7 tahun. 7 tahun. Sampun 7 tahun nderek nggih. Nggih. Teng pundi Solo napa teng pundi? Ten Semarang. Teng Semarang. Nggih. Oh, sampun 7 tahun. Lajeng wangsul melih mriki kondur melih mriki. Nggih. Nggih, terus nerasaken. Nggih. Nggih, terus sakniki enten sing ngrencangi mboten, Pak? Mboten. Mboten piyambakan. Sing bantu-bantu Bapak enten atas nggih. Mboten enten. Mboten enten. Mung penerusnya kula enten jutan sakniki. Oh, mboten Wingi penerusnya. niku kula nggih mikir-mikir, wah, Jut. Kanca pedalangan ki punah nek ora tak nek ora tak gaske anakku tak kon neruske kula ngoten lah Nggih. terus kula ngomong kalih dhewe, "Nang, Mbok, kowe diteruske sing gawe wayang. Mbok neruske aku sesuk nek dalang-dalang dorene ki ora kecelik kula mung ngoten." Nggih. Lajeng pripun putrane mangsuli pripun, Pak? Lanjut terus ndek ben ngoten. Lah kek kena nggo nggo ubur ampe rumah tangga ora ngoten. Oh, nggih. Lajeng Kula mikir kula ngoten. Nek wayang kulit ki nek nggo nguyak rejeki ora iso kula Nggih. ngoten. Sing penting saiki seneng sik nyut kowe njo natah sing apik sesuk ra ana rejeki dhewe kula ngoten. Nggih, nggih, nggih. Mriku kan wangsulane oh ya nek ngono ya aku tak neruske wae. Wong waone dheke wonten nggon bathik. Nggon bathik niku. Nah nek nggon bathik ki sedulur sing wong piyayi-piyayi ra eneng to nang kula ngoten. Serawungi ya guru wong bathik. Bangsa wong gawe anu kuwi. Lah nek pendalangane diteruske ki terus sok ki dalang-dalang ki ana sing sok sobor ini kula ngoten. Silaturahmi ngoten nggih, Pak nggih. Nggih. Nggih, lajeng pun dipun terasaken santos Nggih. sepriki nggih. Nggih. Niku putra nomor pinten? Ragil Oh, Ragil. Nomor pinten? 3 napa kalih? nomor gangsal. Oh, nomor gangsal. Oh, kula putrane gangsal. Oh, boten gangsal. Lajeng ingkang saking gangsal niku ingkang nerasaken natah sungging namung setunggal. Nggih. Tunggal. Nggih. Lajeng pas derek kano Kinarto Sabdo niku enten napa melih criyos napa melih, Pak? Kula senenge ngoten. Nek kula ki jane natahe nggih dereng sempurna. Nggon pewayangan mboten sempurna jane. Kula nggih mung seneng gawe wayang niku. Lah bareng enten mriku niku kula senenge kan ngoten. Kan mriku nggih enten penatah sing andalan, Nggih. penyungging sing andalan ngoten niku. Lah kula tambahi ilmu nggih enten mriku niku. Kanca-kanca niku terus jiplak mbok sithik terus kula diakoni kalih dalang-dalang niku nek kathah wis apik ngoten. Nggih. Nggih, wah matur nuwun sangat Pak Sadio niki Nggih. sampun apa criyos kalih kula Nggih. pirang perjalanan pun derek Kinarto Sabdo. Nggih. Sehat selalu, matur nuwun sampun berbagi teng Hasanah Budaya. Matur nuwun Pak Sadio. Nggih. Wah, pemirsa, ini merupakan salah satu karya yang ada di rumah Pak Sadio. Nah, ini dibikin langsung oleh anaknya yakni Mas Danang. Nah, Mas Danang ini sudah bersama saya dan Mas Danang adalah yang membuat wayang ini ya, Mas ya? Iya. Oke, kenapa nih Mas kok buat ini? Ya karena ada yang pesan itu ya saya bikin itu. Oh, orderan. Iya, orderan. Oke. Mas Danang, kalau Mas Danang sendiri kenapa sih kok suka wayang?
Ya karena apa ya, dari kecil itu kan tiap hari ngelihat ayah bikin wayang. Jadi ya lama kelamaan timbul rasa pengen juga bisa bikin, dan lama kelamaan jadi seneng gitu mas. Pertama tokoh yang dibikin siapa mas? Setiaki. Siapa? Setiaki. Setiaki. Gitu. Oke, Setiaki. itu ya. Oke. Susah mas? Ya. Apa langsung bisa? Ya nggak langsung bisa. Pertama itu pas masih kecil itu saya bikinnya dari kertas, dari kardus-kardus gitu mas. Oke. Pertamanya ya, jadi wayang yang simpel-simpel aja kayak Ponokawan atau apa gitu saya bikin. Terus lama kelamaan naik ke kulit. Kulit. Sama ayah itu udah coba bikin pakai kulit gitu. Akhirnya saya nyoba bikin kulit sambil dibimbing sama ayah itu. Itu tahun berapa mas? Kalau pertama bikin itu waktu SD saya yang bikin dari kardus itu. SD pakai kardus, tugas sekolah jangan-jangan? Enggak. Oh enggak? Ada teman-teman dari kampung sebelah ini ya, yang sekitar rumah itu pada pengen apa ya? Pengen wayang tuh. Jadi dibeli. Waktu itu harga 500-an. Berarti dari dulu kecil sudah ada juga usaha sebenarnya mas ya? Iya sih. Dan ditata juga mas? Waktu itu? Iya. Tata sungging juga? Iya. Oke, wah ini sudah dipesen ya berarti ya mas ya? Berarti kalau Mas Danang sendiri sudah dari kecil, terus sampai sekarang, itu kok tetap konsisten gitu loh mas? Bikin wayang terus tuh kenapa mas? Ya pertama ya karena saya cinta wayang, kedua ya itu kebudayaan kita. Kalau nggak diteruskan kita ya siapa lagi? Tapi dulu memang sudah fokus di wayang atau pernah kerja? Pernah Gimana? kerja merantau. Oh pernah kerja? Di mana? Di pabrik di Jakarta pernah. Nah, terus kok memutuskan bergelut di wayang mas? Lulus sekolah SMK, saya merantau ke Jakarta selama 6 tahun, pindah-pindah pabrik itu kan kok kontraknya habis terus. Berarti saya nggak ada kesempatan di pabrik itu. Ya sudah saya pulang, ini nerusin balik lagi ke wayang. Oke. Nah, Mas Danang kalau misalnya nih saya nih pengen belajar nata sungging wayang, itu hal-hal apa dulu sih yang harus dilakukan gitu? Ya harus apa ya, ngerti tokohnya gitu mas. Oh paham, ini tokoh siapa gitu. Terus kita mau bikin apa, terus kita belajar natanya itu ya yang mudah-mudah dulu, nggak langsung yang sulit. mudah itu yang bagian mana maksudnya? Misalkan bikin apa ya, langgatan sama bubuan gitu loh. Langgatan bubuan itu yang mana? Ini ya? Yang ini. Oh ini langgatan. Yang cuma bolong-bolong sama strip itu loh mas. Oh strip ini? Ya yang ini, yang bolong ini loh. Kan ada yang strip, bolong-bolong. Nah. Oh, oke, ini langgatan sama Bubuan. Oh pertama itu. Oke, terus habis itu? Ya naik ke bikin mas-masan kayak gini, kawatan, mas-masan, terus rambut. Mas-masan ini ornamen yang di kayak apa sih? Telinga gitu kan? Iya. Jadi bentuknya kan hampir sama semua mas ini, bentuknya, tataannya. Bentuk lubangnya itu hampir sama semua. Habis itu ke mas-masan itu. Setelah bikin mas-masan, belajar rambut. Nah, Habis itu ini patran ini namanya. Terus yang terakhir itu belajar bedai. Bedai itu yang paling susah. Biasanya menentukan karakter wayang, bikin muka wayang ini. Bedai. Oh, ininya ya. Iya. Nah, untuk bikin apa tadi? Langgat itu butuh berapa lama kalau biar istilahnya lancar, udah fasih gitu? Oh, satu hari aja bisa. Oh, satu hari udah bisa. Bisa kalau cuma langgat bubuk loh ya. Oke. Nah, kalau ini Mas, yang apa? Mas apa hiasannya ya? Itu butuh berapa lama? Ya tergantung orangnya sih mas. Kalau kita tekun belajar terus ya lebih cepat. Oke. Kalau kita malas-malas ya mungkin lama. Dulu jenengan berapa lama? Dulu itu kalau untuk bisanya itu 1 tahun udah bisa. Wah, saya juga bisa ya, kalau iya, 1 tahun ya. Untuk bisanya loh, tapi untuk yang luasnya itu yang lama. Oh berarti, karena jam terbang ya Mas ya? Iya. Lah kalau pemberian warna ini Mas? Nah kebetulan kita fokusnya ke tatahan aja. Oh tatahan aja. Nah, jadi kita kerjasama dengan yang mewarna sunggingan. Sunggingannya. Oke, ini juga ini ya Mas ya. Ada per ornamen juga di titik-titik sendiri ya. Iya. Memang harus ini ya telaten ya Mas Telaten ya. dan sabar. Oke. Wah, Dan ini yang penting suka dulu itu mas. harus suka tokohnya dulu ya. Iya suka sama wayangnya. Nah, kalau Mas Danang sendiri selama ini kesusahan dalam wayang atau apa Mas pembuatannya? Dan dulu suka seni nggak sorry? Enggak. Nggak, berarti otodidak nih? Iya. Nah, dari otomatis wayang. kan biasanya menemukan kesusahan-kesusahan tuh. Apa yang ditemukan? Pas menata prosesnya itu ya paling kesusahannya cari bahan bakunya yang kalau daerah sini kan rada susah. Harus ke Jogja, ke ke bahan Solo. baku ya. Ya. Kalau
pas ini apa melubang-lubangin terus kasih garis, kemudian ini aman-aman aja Mas. Aman-aman aja karena ya itu ada ayah yang di samping untuk memberi tahu jadi itu. Pak Dio itu sebagai mentornya ya, ayah Iya. sebagai mentor ya. Dan gurunya saya. Gurunya langsung, apalagi sudah pernah sama Ki Narto Sabdo ya, Iya. sama 7 tahun ya. Nah kalau Mas Danang sendiri udah kemana aja di pesanannya nih? Ya untuk sementara ini masih di dalang-dalang lokal area Klaten, sama di Gunung Kidul juga ada. Sehari itu Mas bikin berapa tatahan biasanya jenengan? Itu biasanya untuk Gatot Kaca kayak gini itu, ini saya 1 minggu. 1 minggu? Natanya Sebesar ini ya Mas ya? Ya natahnya itu 1 minggu. Oke. Jadi belum dicat itu 1 minggu. Paling lama berapa hari Mas? Paling lama tergantung ukuran dan kesulitan. Oke, nah Mas kalau wayang kecil itu? Wayang kecil itu kadang ada yang lebih sulit Mas. Misalkan kayak ini. Arjuna, ini tatanya lebih rumit, lebih halus. Nah, rumitnya gimana? Jangan diceritakan dulu karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Khasana Budaya, membuat budaya dari berbagai sudut pandang. Wah, terima kasih Anda masih bersama kami di Khasana Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Kita bakal lanjutin lagi ngobrol-ngobrol bareng Mas Danang. Nah nih Mas Danang, tadi kan dibilang rumitnya gimana itu? Ya ini termasuk rumit karena ini wayangnya kan wayang halusan sesuai dengan karakternya Janoko atau Arjuna. Arjuna itu kan tokoh yang halus karakternya, lembut, lemah lembut. Jadi kita bikinnya juga harus lembut tatahannya, nggak boleh kasar. Oke. Contohnya di mana itu? Ya motifnya motif jarik misalkan. Motif jarik ya kita harus bikin lembut. Oke, berarti disesuaikan dengan karakter wayangnya. Iya. Misalnya Gatot Kaca ini terkenal yang Gagah. perkasa, gagah gitu. Dibikin juga yang ini ya, dari bentuk tubuhnya juga lebih ini ya Mas ya. Oke, dan ininya apa lipatan-lipatan kejariin gitu. Lebih anu ya Mas ya. Lebih tegas. Gitu ya. Oke, nah Mas ini kan ukurannya kan agak besar tuh, ya kan? Jadi kan pernah nggak ada pesanan yang lebih kecil? Ada. Ada juga. Ada. Dulu ada juga. pernah bikin miniatur. Oh miniatur. Lah itu kan lebih rumit tuh Mas. Kalau kecilan ini aja Iya. segede ini ya. Ini kan kecil-kecil juga kan Mas. Iya. Lah kalau lebih kecil lagi gimana tuh? Ya kita menyesuaikan, itu tantangan kita Mas sebenarnya. Oh. Jadi kalau kita bikin miniatur ya kita harus lebih kecil lagi lubangnya gitu. Beda kalau dengan souvenir kan nggak serumit kayak wayang gini. Tapi kalau miniatur itu juga detailnya sama. Sama. Sama bikin kayak sebesar ini? Iya. Wow. Cuma ukurannya lebih kecil. Mood kita setiap hari itu kan berubah-ubah, kadang-kadang sabar, lagi happy gitu kan, terus tiba-tiba kadang juga emosi juga. Apalagi di wayang kecil, pernah nggak mengalami hal-hal misalnya insiden waktu natah yang wayang kecil sobek gitu kulitnya? Pernah Mas. Pernah? Pernah. Nah, itu buat pengalaman saya saja sekarang. Jadi Kenapa tuh bisa saya? sekarang kalau misalkan saya lagi natah wayang tokoh ini, misalkan tokoh si A, tiba-tiba mood saya hilang, saya mending ganti wayang aja. Oh, sampai diganti tokohnya? Iya. Karena bisa... Ya merusak mood, nanti wajah karakternya jadi berbeda Mas. Berarti ketika moodnya ini mending berhenti dulu, biar nggak ngerusak dari wajah wayangnya ya? Iya. Oh, berarti tidak hanya melibatkan keterampilan, tapi perasaan itu juga dimainkan ya Mas ya? Ya saya belajar dari orang tua saja Mas. Pertama sih penasaran kok ayah kok bisa sabar kayak gitu. Saya harus juga bisa. Sebagai anaknya saya harus bisa kayak ayah gitu. Jadi itu sebuah dorongan buat saya, motivasi. Seorang ayah bisa, saya harus bisa gitu. Kalau misalkan mau emosinya masih ada ya mending istirahat dulu. Tenangin pikiran. Caranya seperti itu ya? Iya. Cuman nanti berpengaruh di waktunya ya? Iya. Nah kalau yang kecil-kecil kan otomatis mungkin bentuknya kecil, miniatur gitu kan. Tapi kan kerumitannya kan lebih tinggi tuh. Iya. Waktu penyelesaiannya lebih lama atau sama aja? Ya hampir sama Mas. Hampir sama juga? Soalnya walaupun dia lebih rumit tapi kan lebih sedikit Mas. Porsinya. Oke. Nah itu paling susah bikin waktu yang miniatur kecil tokoh siapa Mas?
Dulu pernah bikin Pendawa 5. Oke. Pendawa 5 itu sama Kayon Gunungan itu. Oke, oke. Jadi untuk Pendawa 5 itu ukuran 30 cm. Untuk bimanya, untuk jandokonya ya sekitar 20-an cm. Berarti ini lebih kecil dengan Iya. halusan gitu ya Mas? Wow. Nah Mas, tadi yang miniatur itu dipesan dari mana? Dulu dari Kapolres Klaten. Oke, berarti udah sampai instansi-instansi gitu ya. Iya. Nah, Mas Danang tuh kan sudah memutuskan untuk keluar dari pabrik, terus menggeluti wayang, gitu kan? Gimana menularkan ilmu itu ke anak-anak yang ada di sini mungkin atau di teman-teman Mas Danang yang sebaya gitu? Ya yang mungkin kita menyukai harus wayang. ini ya, apa ya, teman-teman itu ya supaya senang dengan wayang kita harus sering bergaul dengan mereka gitu Mas. Kita kenalkan wayang ini loh. Oke. Dari pemerintahnya itu kadang sudah ada apa pentas wayang kulit. Apalagi di daerah sini itu hampir tiap tahun kita ada pementasan wayang kulit. Nah itu salah satu jembatan untuk kita memperkenalkan wayang kulit agar anak-anak sekarang itu lebih suka wayang kulit. Ya, untuk teman-teman dan apa ya penerus-penerus muda-muda ini jangan takut masalah masa depan. Walaupun kita cuma bikin wayang, tapi wayang ini ada budayanya. Suatu saat pasti ada harganya. Kita akan memetik hasilnya. Oke, mantap. Terima kasih Mas Danang ini sudah berbagi bersama kami di Khasanah Budaya. Semoga tidak hanya menjadi pelestarian budaya, tapi juga menjadi pelajaran juga ya bagi kaum muda, karena budaya tidak hanya sekadar membosankan atau sekadar budaya saja, tapi budaya juga mengajarkan beberapa hal dan kehidupan gitu ya Mas ya. Oke Mas Danang, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Khasanah Budaya. Sehat dan sukses selalu. Kriya kulit Tata Sungging di Jawa hingga sekarang masih berkembang, terutama di Jawa Tengah dan di daerah istimewa Yogyakarta. Kedua daerah ini cukup dikenal mempunyai tradisi wayang kulit dengan gaya sendiri-sendiri. Perbedaannya sangat nampak, baik pada bentuk, termasuk tatahan dan sunggingnya. Perbedaan itu dijumpai pula pada cerita dan cara pergelarannya. Kriya Tata Sungging memang cukup terkenal di Yogyakarta. Pada sentra Tata Sungging pernah mencatat sejarah ratusan kriyawan yang bergelut dalam bidang ini dan sempat mengenyam zaman keemasannya. Pada mulanya, karya seni Tata Sungging merupakan kegemaran dari kalangan tertentu, khususnya para bangsawan pada masa lampau. Kriya kulit Tata Sungging ini menjadi barang kelangenan yang sangat prestisius pada zamannya, bahkan mampu menunjukkan status sosial dalam masyarakat. Hal ini tidak mengherankan karena dalam sebuah karya Tata Sungging Adiluhung, Prada Emas Murni dan Permata pun tak luput disematkan untuk mempercantik sebuah wayang. Tata Sungging alusan juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Tidak hanya bagi para kriyawan yang membuatnya atau para dalang yang mengoleksinya untuk pentas, namun juga masyarakat awam yang memilikinya sebagai sebuah karya seni. Pemirsa, usai sudah jumpa kita di Khasanah Budaya episode kali ini. Terus saksikan Khasanah Budaya yang akan hadir setiap minggunya dengan beragam informasi menarik seputar budaya di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Akhirnya saya Husein Joyonegoro pamit undur diri. Khasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang.